Dia menjauh tepat saat semuanya mulai memanas, mengabaikan pesan teks, membatalkan rencana, dan membuatmu bertanya-tanya apakah kamu kehilangannya. Ini membuat frustrasi, menyakitkan, dan membuat pria gila. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa inilah tepatnya yang seharusnya dia lakukan? Ini bukan hanya permainan, ini adalah insting bertahan hidup. Psikologi dan biologi wanita bekerja sama untuk menguji apakah kamu tipe pria yang pantas dipertahankan. Ketik, tetap tenang, tetap stoik, di komentar sekarang juga jika kamu siap mendengar kebenaran yang tidak diceritakan oleh siapapun dan tetaplah di sini sampai akhir karena ini akan mengubah cara pandangmu tentang hubungan selamanya. Nomor 1. Keuntungan biologis, wanita tidak bermain tarik ulur, hanya untuk bersenang-senang, dan mereka tidak melakukannya untuk mempermainkan emosimu atau membuang waktumu. Ini lebih dalam dari itu, ini biologis. Berakar pada insting bertahan hidup yang telah tertanam dalam diri mereka sejak awal umat manusia. Dunia kencan modern mungkin terlihat berbeda, geser ke kiri, geser ke kanan, hubungan singkat sesuai permintaan, tetapi psikologi wanita tidak berubah. Apa yang kamu lihat ketika dia menjauh, menunda responsnya, atau memberimu sinyal campuran bukanlah permainan. Ini adalah DNA-nya yang menyuruhnya untuk melindungi dirinya sendiri dan hanya mengizinkan pria yang menunjukkan bahwa dia pantas masuk ke dalam hidupnya. Kamu harus memahami ini pada tingkat naluriah. Di masa-masa awal umat manusia, seorang wanita yang memilih pria yang salah bisa membuatnya kehilangan segalanya. Pria lemah berarti kelaparan, anak-anak tidak terlindungi, dan kerentanan terhadap musuh. Pria yang kuat, sabar, dan banyak akal berarti kelangsungan hidup, keamanan, dan perlindungan. Itulah mengapa bahkan saat ini wanita secara naluriah menyaring pria yang kekurangan stabilitas emosi, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk memimpin. Ketika dia bertindak menjauh, dia menanyakan pada dirinya sendiri satu pertanyaan sederhana, apakah dia cukup kuat untuk menghadapiku, atau akankah dia hancur seperti yang lainnya? Jika kamu berpikir kamu bisa memenangkannya dengan mengiriminya 1000 pesan teks, menghujaninya dengan pujian, atau mengatur ulang hidupmu agar sesuai dengan jadwalnya, kamu sudah kalah. Apa yang dia cari sederhana, tetapi kebanyakan pria melewatkannya. Dia ingin bukti bahwa ketika keadaan menjadi sulit, kamu tidak akan berantakan, dan bukti itu tidak datang dari kata-kata, itu datang dari tindakanmu, atau lebih tepatnya kurangnya reaksi berlebihanmu ketika dia mengujimu. Apa yang sebenarnya dia lakukan adalah mengamati bagaimana kamu merespons. Jika dia menarik diri dan kamu mengejarnya lebih keras, dia tahu kamu rapuh secara emosional. Jika dia tidak membalas dan kamu mengiriminya pesan teks lagi menanyakan apakah kamu melakukan sesuatu yang salah, dia tahu kamu sangat membutuhkan validasi. Tetapi jika kamu mempertahankan ketenanganmu, tetap fokus pada misi kamu, dan bertindak seolah-olah ketidakhadirannya tidak memengaruhi harga dirimu, kamu baru saja lulus ujiannya yang paling penting. Menurutmu mengapa wanita tertarik pada pria yang kuat dan sukses? Ini bukan hanya tentang uang atau status, ini tentang kendali emosi. Seorang pria yang berkembang dalam karirnya, yang tahu apa yang dia inginkan dalam hidup, dan yang tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa baik tentang dirinya sendiri adalah langka. Dia adalah padanan biologis seekor singa di alam liar. Wanita ingin merasa aman dan mereka tahu bahwa hanya pria yang aman dalam dirinya sendiri yang dapat memberikan itu. Jika kamu berantakan hanya karena dia tidak membalas pesan, "Selamat pagi, kamu," dia tahu kamu akan berantakan ketika tantangan nyata datang, dan dia benar untuk pergi. Anggap perilakunya sebagai pressure test. Dia menerapkan tekanan, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk melihat apakah kamu dapat menahannya. Sama seperti jembatan yang diuji stabilitasnya, wanita menguji pria untuk memastikan mereka tidak berinvestasi pada sesuatu yang akan runtuh di bawah tekanan. Dan biar saya terus terang, jika kamu tidak bisa menangani dia yang menarik diri atau bertindak menjauh, bagaimana kamu akan menangani tekanan hubungan jangka panjang, tantangan keuangan, atau membesarkan anak? Inilah mengapa wanita berevolusi untuk bermain tarik ulur. Ini bukan manipulasi, ini kelangsungan hidup. Tapi biar saya beritahu sesuatu yang lebih dalam lagi, wanita tidak hanya menguji kemampuanmu untuk tetap tenang di bawah tekanan, mereka juga menguji seberapa besar kamu menghargai dirimu sendiri. Jika kamu menempatkannya di atas tumpuan, jika kamu memperlakukannya seperti hadiah alih-alih bertindak seperti hadiah itu sendiri, dia akan kehilangan ketertarikan lebih cepat daripada kamu bisa berkedip. Mengapa? Karena jauh di lubuk hati,
wanita tidak menghormati pria yang memuja mereka. Mereka menghormati pria yang menghargai waktu, tujuan, dan ambisi mereka sendiri di atas segalanya. Saat kamu mulai memprioritaskannya di atas tujuanmu, dia tahu kamu lemah dan pria lemah bisa dibuang. Wanita menginginkan pria yang sedang dalam misi, dan mereka ingin merasa seperti mereka bergabung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Jika seluruh tujuanmu berputar di sekitar membuatnya bahagia, kamu sudah gagal. Dia akan meninggalkanmu dan menemukan pria yang didorong oleh sesuatu yang lebih besar. Dan jangan salah paham, ini bukan tentang menjadi dingin atau acuh tak acuh, ini tentang memiliki kehidupan yang begitu memuaskan sehingga dia ingin menjadi bagian darinya. Ketika kamu membangun sesuatu yang bermakna, ketika kamu berkembang dan tumbuh, dia akan mengejarmu karena dia tahu bahwa bersamamu meningkatkan hidupnya. Tetapi jika kamu duduk menunggu pesan teksnya, dia akan menginjak-injakmu dan pindah ke pria berikutnya tanpa berpikir dua kali. Keuntungan biologis bukan hanya tentang kekuatan, ini tentang nilai. Wanita secara biologis terprogram untuk mencari opsi terbaik dan mereka tanpa ampun tentang hal itu. Jika kamu tidak menunjukkan kepada mereka bahwa kamu adalah opsi terbaik, mereka tidak akan ragu untuk menggantikanmu dan itu bukanlah sesuatu yang harus disesali. Itu adalah sesuatu yang harus dirangkul. Biarkan dia mengujimu. Biarkan dia menarik diri dan gunakan itu sebagai kesempatan untuk membuktikan pada dirimu sendiri, bukan hanya padanya, bahwa kamu adalah pria yang tidak hancur di bawah tekanan. Jika kamu serius ingin menarik wanita berkelas, kamu perlu memahami satu hal, tujuanmu adalah yang utama. Wanita adalah produk sampingan dari kesuksesan, bukan tujuan. Semakin kamu mengejar mereka, semakin mereka akan lari. Tetapi ketika kamu begitu fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri sehingga kamu tidak punya waktu untuk mengejar, mereka akan berbaris untuk kesempatan bersamamu. Ini bukan permainan, ini biologi. Nomor 2. Kelangkaan menciptakan nilai. Di dunia sekarang ini, perhatian itu murah. Wanita menerima ratusan pesan di aplikasi kencan, Instagram, dan bahkan dalam kehidupan nyata. Sebagian besar pesan ini berasal dari pria yang tidak memiliki harga diri, melemparkan pujian dan validasi kepada mereka seperti permen, dan tebak apa. Wanita bosan setengah mati. Pujian dari pria acak tidak berarti apa-apa bagi mereka karena sangat mudah didapat. Kelangkaanlah yang membuat sesuatu menjadi berharga, dan jika kamu ingin menonjol, kamu perlu membuat perhatianmu langka. Pikirkan tentang ini, jika semua orang bisa masuk ke toko dan membeli Rolex seharga $20, apakah ada yang peduli untuk memilikinya? Tidak. Kesulitan untuk mendapatkannya itulah yang membuatnya diinginkan. Prinsip yang sama berlaku untukmu. Jika kamu selalu tersedia, jika kamu terus-menerus mengiriminya pesan teks, memujinya, dan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhannya, kamu telah membuat dirimu murah. Wanita tidak mengejar apa yang murah, mereka mengejar apa yang langka. Dan jangan berpikir sedetik pun bahwa menjadi langka berarti mengabaikannya atau bermain tarik ulur secara dangkal. Ini berarti memiliki kehidupan yang begitu memuaskan sehingga kamu secara alami menjadi langka. Ketika kamu fokus pada karir, kebugaran, hobi, dan pertumbuhan pribadi, kamu tidak akan punya waktu untuk duduk menunggu pesan teksnya. Perhatianmu menjadi sumber daya yang terbatas, dan ketika dia mendapatkannya, dia menghargainya. Inilah mengapa wanita tertarik pada pria yang sibuk dan bersemangat, karena mereka tahu bahwa ketika pria seperti itu meluangkan waktu untuk mereka, itu berarti. Tapi disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka berpikir kelangkaan adalah tentang menjadi jauh atau tidak responsif, bukan itu. Ini tentang memastikan bahwa ketika kamu memberikan perhatianmu padanya, itu sesuai dengan keinginanmu. Jika dia membatalkan rencana, kamu tidak memohonnya untuk menjadwal ulang, kamu kembali menjalani hidupmu dan dia akan menyadari bahwa kamu tidak mengejarnya. Saat itulah dia akan kembali karena wanita mendambakan validasi karena mengetahui bahwa mereka mengejar pria yang tidak membutuhkan mereka. Kelangkaan menciptakan misteri dan misteri menciptakan ketertarikan. Ketika seorang wanita tidak tahu persis di mana posisinya denganmu, dia akan memikirkanmu terus-menerus. Tetapi jika kamu selalu tersedia, selalu merespons secara instan, dan selalu memprioritaskannya di atas segalanya, dia akan kehilangan minat. Wanita ingin mendapatkan perhatianmu, bukan diberi. Dan semakin kamu membuatnya bekerja untuk itu, semakin mereka akan menghormati dan menginginkanmu. Ini bukan tentang bermain-main, ini tentang memahami sifat manusia. Ketika kamu menghargai diri sendiri,
ketika kamu melindungi waktu dan energimu, wanita secara alami akan lebih menghargaimu. Dan ketika kamu berhenti mengejar, mereka mulai mengejarmu. Sesederhana itu, tetap tenang, tetap stoik, dan biarkan kelangkaan bekerja dengan ajaib. Nomor 3. Kendalikan bingkai. Dalam setiap interaksi antara pria dan wanita, satu hal tetap konstan, pria yang mengendalikan bingkai mengendalikan hasilnya. Jika kamu berpikir ketertarikan dibangun di atas pesona atau ketampanan, kamu salah. Wanita tidak jatuh cinta pada pria karena mereka pria paling tampan di ruangan, mereka jatuh cinta pada pria yang mengendalikan realitas mereka. Seorang pria yang memiliki bingkainya, yang tidak membiarkan siapapun, terutama dia, mendikte perilaku atau keadaan emosinya, adalah pria yang mendapatkan rasa hormat, keinginan, dan kesetiaan. Tanpa bingkai, kamu hanyalah pria lain yang mengejar persetujuannya dan dia akan selalu kehilangan minat. Apa arti sebenarnya dari mengendalikan bingkai? Sederhana, jangan pernah menyerahkan kekuatanmu. Saat kamu membiarkan tindakan, perkataan, atau opininya mengendalikan bagaimana perasaan atau tindakanmu, kamu telah kehilangan bingkai. Ketika dia mengujimu dengan menarik diri, membatalkan rencana, atau bertingkah menjauh, dia tidak melakukannya karena dia jahat atau manipulatif, dia melakukannya karena wanita secara biologis diprogram untuk menguji kekuatan pria, dan kekuatan dalam hal ini bukanlah fisik, melainkan kendali emosi. Jika dia bisa membuatmu keluar dari permainanmu dengan pesan teks yang tertunda atau sedikit jarak, dia tahu kamu bukanlah pria yang bisa menghadapinya dalam jangka panjang. Wanita mendambakan pria yang teguh, pria yang tetap terpusat tidak peduli seberapa banyak kekacauan yang mereka timbulkan. Seorang pria yang mengendalikan bingkai tidak panik ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Jika dia membatalkan kencan, dia tidak merespons dengan marah atau putus asa, dia merespons dengan acuh tak acuh karena dunianya tidak berputar di sekelilingnya, dia sibuk membangun hidupnya dan dia hanyalah bagian darinya, bukan keseluruhan. Disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka berpikir bahwa bersikap akomodatif akan membuatnya menyukai mereka lebih, jadi mereka menjatuhkan segalanya saat dia menelepon. Tapi apa sinyalnya padanya? Sinyal bahwa waktumu tidak berharga dan kamu terlalu tersedia. Wanita tidak menghormati pria yang selalu tersedia, mereka menghormati pria yang membuat mereka bekerja untuk mendapatkan perhatian mereka. Ketika kamu mengendalikan bingkai, kamu mengubah dinamika. Kamu tidak lagi menjadi pria yang mengejarnya, kamu adalah pria yang dia kejar. Tetapi mengendalikan bingkai tidak berarti bersikap kasar atau meremehkan, itu berarti menetapkan batasan dan mematuhinya. Jika dia melanggar batas, kamu tidak berdebat atau memohon agar dia melihat sudut pandangmu, kamu dengan tenang menyatakan batasanmu dan menegakkannya. Jika dia membatalkan rencana di menit terakhir, kamu tidak menjadwalkan ulang segera, kamu memberitahunya bahwa kamu akan sibuk dan akan menghubunginya jika kamu punya waktu luang. Ini bukan tentang bermain-main, ini tentang menunjukkan padanya bahwa kamu menghargai diri sendiri. Seorang pria yang mengendalikan bingkai tahu bahwa nilainya tidak datang dari validasi eksternal, dia tidak membutuhkan perhatian atau kasih sayangnya untuk merasa baik tentang dirinya sendiri. Dia merasa baik karena dia memegang kendali atas hidupnya, tujuan, dan emosinya, dan itulah yang diinginkan wanita. Seorang pria yang tidak membutuhkan mereka, tetapi memilih untuk bersama mereka karena itu melengkapi hidupnya. Ketika kamu beroperasi dari pola pikir ini, kamu menjadi magnetis, wanita akan berusaha keras untuk mendapatkan perhatianmu karena mereka tahu itu berharga. Tetapi jika kamu terus-menerus mencoba membuktikan nilai dirimu padanya, kamu telah menunjukkan padanya bahwa kamu tidak punya. Wanita tidak tertarik pada kelemahan, mereka mungkin mentolerirnya untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya mereka akan meninggalkanmu untuk pria yang mempertahankan posisinya. Inilah mengapa mengendalikan bingkai tidak bisa dinegosiasikan, ini bukan hanya tentang ketertarikan, ini tentang rasa hormat. Seorang wanita tidak bisa menghormati pria yang membungkuk untuk persetujuannya dan tanpa rasa hormat tidak ada ketertarikan, dia akan memanfaatkanmu, kehilangan minat, dan pindah ke seseorang yang cukup menghargai dirinya sendiri untuk mengatakan tidak. Ketika kamu menguasai bingkai, sesuatu yang kuat terjadi, dia mulai melihatmu sebagai hadiah, pria yang harus dia menangkan, bukan sebaliknya. Dan disitulah ketertarikan nyata lahir, bukan dalam mengejarnya, tetapi dalam menciptakan lingkungan di mana dia merasa perlu untuk mengejarmu. Inilah cara kamu membangun keinginan jangka panjang, dengan membuatnya bekerja untuk mendapatkan perhatianmu, bukan dengan memberikannya secara cuma-cuma. Bingkai adalah fondasimu,
Tampaknya kamu membangun hubungan di atas pasir hisap dan hanya masalah waktu sebelum runtuh. Nomor 4. Tanda-tanda dia tertarik, wanita tidak pernah semisterius yang terlihat. Mereka mungkin bermain tarik ulur, tetapi mereka meninggalkan petunjuk yang mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Masalahnya adalah kebanyakan pria terlalu dibutakan oleh kebutuhan mereka sendiri akan validasi untuk memperhatikan petunjuk ini. Mereka terlalu sibuk menganalisis setiap pesan teks, setiap penundaan respons, setiap tindakan kecil, mencoba mencari tahu apakah dia menyukai mereka. Tetapi, tanda-tandanya selalu ada, kamu hanya perlu mundur dan mengamati. Jika dia bermain tarik ulur, tetapi masih menonton storymu di Instagram, menyukai postinganmu, atau mencari cara untuk tetap berada di orbitmu, dia tertarik. Wanita tidak membuang waktu mereka untuk pria yang tidak mereka minati. Ketika dia menarik diri dan kemudian kembali ke hidupmu dengan pesan, "Hei, aku sibuk, bagaimana kabarmu?" Dia tidak hanya bersikap sopan, dia sedang menguji reaksimu. Dia ingin tahu apakah kamu sudah duduk menunggu kabar darinya atau apakah kamu sudah menjalani hidupmu tanpanya. Pria yang merespons dengan tenang dan tanpa keterikatan, yang tidak terburu-buru untuk bertemu dengannya lagi, adalah pria yang menang. Wanita juga menunjukkan minat mereka melalui bahasa tubuh. Ketika dia berada di dekatmu, perhatikan bagaimana dia bereaksi. Jika dia melakukan kontak mata yang kuat, condong ke arahmu saat kamu berbicara, atau menyentuh rambutnya, ini semua adalah tanda bahwa dia tertarik padamu. Tetapi jangan salah mengira keramahan dengan ketertarikan. Wanita adalah makhluk sosial dan mereka tahu bagaimana bersikap sopan tanpa tertarik. Kuncinya adalah mencari konsistensi. Jika tindakannya secara konsisten menunjukkan bahwa dia berinvestasi, maka dia tertarik. Tetapi jika dia panas dan dingin, menarikmu dalam satu momen dan mendorongmu menjauh di momen berikutnya, dia sedang mengujimu atau dia tidak terlalu tertarik. Salah satu tanda minat yang paling terlewatkan adalah ketika dia mengingat hal-hal kecil yang kamu ceritakan padanya. Jika dia menyinggung sesuatu yang kamu sebutkan minggu lalu, seperti band favoritmu atau kenangan masa kecil, itu berarti dia memperhatikan. Wanita tidak mengingat detail tentang pria yang tidak mereka pedulikan. Ketika dia berinvestasi secara mental, dia menyimpan informasi tentangmu karena dia melihatmu sebagai seseorang yang layak untuk dikenal. Disinilah kebanyakan pria meleset, mereka terlalu fokus untuk mendapatkan perhatiannya sehingga mereka tidak menyadari bahwa dia sudah memberikannya kepada mereka dengan cara yang halus. Tetapi inilah kebenaran yang sulit, tidak setiap wanita yang menunjukkan minat layak untuk dikejar. Hanya karena dia menyukaimu tidak berarti dia cocok untukmu. Kamu perlu selektif. Pria berkelas tidak mengejar setiap wanita yang menunjukkan perhatian kepada mereka. Mereka mengevaluasi apakah dia layak untuk waktu dan energi mereka. Inilah mengapa mengendalikan bingkai sangat penting. Ketika kamu memegang kendali, kamu tidak putus asa untuk validasinya. Kamu memilihnya karena dia menambah nilai dalam hidupmu, bukan karena kamu membutuhkannya untuk merasa lengkap. Nomor 5. Jangan pernah mengejar. Mengejar adalah kematian ketertarikan. Saat kamu mulai mengejar seorang wanita, kamu membalik dinamikanya, kamu berubah dari pria yang dia inginkan menjadi pria yang dia toleransi. Wanita tidak ingin dikejar, mereka ingin dipimpin. Mereka ingin merasa seperti mereka mendapatkan perhatianmu, bukan seperti kamu memberikannya di atas nampan perak. Ketika kamu mengejar, kamu memberitahunya bahwa dialah hadiahnya dan kamu beruntung memilikinya, tetapi pria berkelas tidak melihat wanita sebagai hadiah. Mereka melihat mereka sebagai mitra yang harus mendapatkan tempat dalam hidup mereka. Jangan pernah lupa bahwa ketertarikan dibangun di atas misteri dan tantangan. Ketika kamu mengejarnya, kamu menghilangkan misteri dan membuat dirimu terlalu mudah didapatkan. Wanita tidak berfantasi tentang pria yang selalu tersedia, mereka berfantasi tentang pria yang tidak bisa mereka pahami, pria yang fokus pada tujuannya, yang tidak membutuhkannya tetapi memilih untuk bersamanya, adalah pria yang membuatnya kembali lagi dan lagi. Mengejar menghancurkan dinamika ini karena membuatnya merasa seperti dia sudah memenangkanmu dan begitu dia merasa seperti dia telah memenangkan permainan, permainan selesai. Alih-alih mengejar, biarkan dia datang kepadamu. Jika dia menarik diri, jangan panik, pertahankan bingkaimu, tetap tenang dan terus bangun hidupmu. Pria yang bisa pergi tanpa ragu adalah pria yang memegang semua kekuatan dan wanita tertarik pada kekuatan. Mereka tertarik pada pria yang tidak hancur di bawah tekanan, yang tidak membutuhkan jaminan terus-menerus dan yang bisa pergi jika standar mereka tidak terpenuhi.
Ini bukan tentang menjadi dingin atau acuh tak acuh, ini tentang mengetahui nilai dirimu. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu mengubah dinamikanya, dia mulai bertanya-tanya mengapa kamu tidak bereaksi seperti pria lain. Dia mulai lebih memikirkanmu, bertanya-tanya apa yang kamu lakukan dan dengan siapa kamu, dan saat itulah dia akan kembali, bukan karena kamu memohon padanya, tetapi karena dia tidak bisa menahan diri. Wanita tertarik pada pria yang sulit didapatkan, bukan karena itu permainan, tetapi karena itu menandakan nilai. Semakin sulit kamu didapatkan, semakin berharga kamu di matanya. Mengejar akan selalu membunuh ketertarikan, tetapi ketika kamu tetap tenang, tetap stoik, dan membiarkannya datang kepadamu, kamu menciptakan dinamika di mana dia berinvestasi dan itulah kunci ketertarikan jangka panjang, bukan memohon perhatiannya, tetapi mendapatkan rasa hormatnya. Dalam banyak kasus, wanita tidak serta-merta bermain tarik ulur untuk menyakitimu. Mereka melakukannya untuk mencari tahu apakah kamu pria yang pantas dipertahankan. Tetap tenang, tetap stoik, dan biarkan ketertarikan membangun dengan sendirinya. Komentari, tetap tenang, tetap stoik, jika kamu sudah sampai sejauh ini dan berlangganan saluran ini. Dengan berlangganan, kamu membantu konten ini menjangkau lebih banyak pria yang membutuhkannya dan bersama-sama kita dapat mengubah cara pria menjalani hubungan.